bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Soal yang pertama, jelaskan definisi sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Sarana pendidikan Kristen dapat dimaknai sebagai kumpulan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan atau dimanfaatkan dalam proses pendidikan Kristen. Adapun contoh sarana yang terdapat di AKN seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran lainnya. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan Kristen adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau proses pengajaran. Contoh prasarana yang ada di AKN Tarutung seperti halaman, kebun, taman pendidikan Kristen, jalan menuju tempat pembelajaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu soal yang kedua. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 6 dapat didefinisikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen, yaitu di sini saya akan menjawabnya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang berisi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, dari 2 Timotius 3 ayat 16 dapat disimpulkan definisi manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen adalah tindakan pengelolaan, pengaturan dalam hal memperlengkapi fasilitas yang disebut sarana dan prasarana guna bermanfaat dalam mengajar, memperbaiki tingkah laku, dan memperbaiki perilaku menuju kebenaran yang hakiki berdasarkan iman Kristen. Soal nomor 3 itu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana menurut Bapak Bafadal. Di sini menurut Bapak Bafadal 2003, prinsip manajemen terdiri dari 5. Yang pertama itu prinsip pencapaian tujuan. Prinsip pencapaian tujuan yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua itu ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Selanjutnya itu ada prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya itu prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip kekohesipan. Prinsip kekohesipan yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Selanjutnya itu soalnya nomor 4, jelaskan bagaimana perencanaan dan pengadaan bagi sekolah Kristen berdasarkan tuntunan kitab suci. Seperti yang kita ketahui, tahap pertama dari manajemen sarana dan prasarana adalah perencanaan yang sekaligus merupakan dari langkah pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana tidaklah semudah pengadaan meja dan kursi yang harus mempertimbangkan selera dan dana tersedia. Proses pengadaan sarana dan prasarana
diperlukan pengadaan pertimbangan yang lebih banyak dan semuanya harus bersifat edukatif. Aktivitas perencanaan tersirat dalam Amsal 24 ayat 6 yang berkata, "Karena dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak." Secara induktif ditekankan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen berorientasi pada hasil atau kemenangan, dan untuk mencapai target hasil bukan peran konsultan yang sudah piawai dan dapat dikatakan praktisi berpengalaman untuk membantu proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Selanjutnya itu pengadaan. Berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana, ada 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama itu, pengadaan sarana dan prasarana harus melalui perencanaan yang hati-hati. Yang kedua, bahwa banyak cara dalam pengadaan sarana dan prasarana. Ketiga itu, bahwa pengadaan sarana dan prasarana harus diadministrasikan dengan tertib. Seperti dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 23 yang berkata, "Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka." Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Dalam kutipan itu, tersampaikan bahwa segala fasilitas yang diadakan untuk memberikan layanan maksimal pada pengguna menghasilkan kembali membawa dampak positif pada si pemberi layanan. Seperti diketahui, stakeholder merupakan bagian penting dalam terselenggaranya kesejahteraan layanan pendidikan Kristen. Orang tua dapat dikatakan sebagai stakeholder strategis yang perlu dijaga kepercayaannya. Diketahui, sarana dan prasarana pendidikan Kristen yang diberikan kepada siswa menjadi tolak ukur masuknya dukungan dana atau pembiayaan dari stakeholder pada program sekolah sehingga terbentuk sekolah damai, sejahtera, dan berkelimpahan. Selanjutnya, soal berikutnya, bagaimana manfaat inventarisasi menurut pandangan Alkitabiah? Di sini saya akan menjawabnya. Peran inventarisasi pada lembaga pendidikan Kristen dapat dituntun dengan tujuan menyelesaikan perkara. Di dalam Keluaran 22 ayat 9 berkata, "Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seseorang mengatakan ini kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar kepada temannya ganti ruginya 2 kali lipat." Dalam ayat tersebut jelas penekanannya, fungsi dari inventarisasi adalah pendataan yang mana digunakan untuk mendukung ketetapan-ketetapan yang berlaku pada lembaga, dan apabila ditemukan barang atau perlengkapan kepemilikannya ganda, dengan mudah dapat diselesaikan, dan jika terindikasi ada unsur kepemilikan yang dilakukan dengan pelanggaran atau kriminal, haruslah diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.